Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, yang selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui hari ini, semua karena pertolongan-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yohanes 4, ayat 21, ayat 23, dan ayat 24. Tertulis demikian. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saudara yang dikasihi Tuhan, di negara Yaman hanya tersisa 2 bangunan gereja. Di Arab Saudi tidak ada bangunan gereja sama sekali. Meskipun baru-baru ini Pangeran Salman mempertimbangkan untuk membangun gereja yang pertama. Di negara-negara lain seperti misalnya Afghanistan dan Somalia, kebebasan untuk mendirikan dan menggunakan bangunan gereja sangatlah terbatas. Ibadah seringkali menjadi hal yang sangat dilarang. Pertanyaan muncul, apakah ketiadaan bangunan gereja membatasi kita untuk beribadah kepada Tuhan? Dalam Yohanes 4 ayat 21, 23 dan 24 ini, Tuhan Yesus katakan tentang esensi dari ibadah, esensi hakikat dari penyembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan kepada seorang perempuan Samaria yang sedang bertanya tentang lokasi ibadah atau penyembahan yang benar. Pada masa itu, sebagian orang berkeanggapan bahwa ibadah yang benar itu di Gunung Gerizim di Samaria. Sebagian lagi menganggap ibadah yang benar itu di Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus menjawab di sini, memberikan suatu pernyataan yang membuka wawasan pemikiran kita, yang mencerahkan kita semua, bahwa ibadah yang sejati tidak bergantung kepada tempat, melainkan pada kondisi hati kita yang terhubung kepada Tuhan. Ibadah yang sejati, ibadah yang benar adalah ibadah yang dilakukan di dalam roh, bukan sekedar fisik saja, saudara. Sebab Allah itu roh, dan karena itu setiap orang yang menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ibadah berhubungan dengan spiritual kita, saudara, dengan roh kita, bukan fisik kita, saudara. Ibadah merupakan kegiatan yang berdimensi roh. Kalau kita beribadah, mungkin kita tepuk tangan, mengangkat tangan, mungkin kita memuji Tuhan dengan kekuatan kita. Tapi bagaimana dengan roh kita? Apakah roh kita terhubung dengan Tuhan? Apakah roh kita menyembah Tuhan? Tuhan hadir di mana saja, saudara, karena Tuhan itu roh. Dan karena kita dapat menyembah Dia di dalam roh, maka kita tidak bergantung kepada lokasi, tidak bergantung kepada bangunan gereja, tidak bergantung pada ruang ataupun tempat. Di mana saja kita berada, kita dapat menyembah Tuhan di dalam roh. Dan menyembah Tuhan bukan hanya sekedar di dalam roh, tapi dalam kebenaran. Sebab ada banyak orang yang juga punya ritual spiritual,
punya penyembahan secara roh, tapi bukan dalam kebenaran. Bagaimana caranya kita menyembah di dalam kebenaran? Hanya satu caranya, yaitu menyembah kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebab dialah kebenaran, dialah kehidupan, dialah Allah pencipta, dia Tuhan di atas segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah bersama-sama dengan komunitas orang percaya itu penting. Kalau ada tempat untuk beribadah, bersyukurlah, karena bisa berkumpul bersama-sama. Tapi kalau tidak ada tempat untuk beribadah bersama, ingatlah bahwa kita dapat beribadah di mana saja, di dalam roh dan kebenaran. Dan yang terutama, ibadah penyembahan yang sejati juga berkaitan dengan hidup kita setiap hari. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, sebab itulah penyembahan yang benar, yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa karena kebaikan-Mu, tuntunan firman-Mu yang kami terima saat ini. Kembali kami disadarkan, kami mengerti bahwa penyembahan yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan bukanlah soal tempat, ibadah bukan soal di mana, tapi ibadah berkaitan dengan kondisi hati kami, roh kami yang terkoneksi dengan Tuhan. Dan ibadah berkaitan dengan kebenaran, di mana kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, dan kehidupan kami juga selalu ada dalam kebenaran firman-Mu. Berbicara terus kepada kami Roh Kudus, dan tuntun kami supaya kami menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu, halaukan setiap kuasa iblis, dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan atas setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, diampuni, dilepaskan, dan diberikan kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu untuk hidup sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.